Apa tadi yang terkait dengan serial dan parallel calculation, terutama untuk menghitung uptime. Jadi untuk menghitung availability itu kita harus memahami dulu konfigurasi dari layanan. Jadi kalau saya ilustrasikan di sini, kalau teman-teman bisa lihat di sini nih, bentar saya coba ambil coret-coret dulu. Sebuah aplikasi bisnis, ERP, CRM atau apapun lah, saya sebut saja aplikasi bisnis, nanti ada server aplikasinya dan ada server untuk database-nya, ilustrasinya gitu. Dua-duanya terkoneksi dengan hub lah, mudahnya hub aja, kemudian terkoneksi juga dengan switch. Nah, kalau dilihat sini, masing-masing punya uptime maksimum nih, 90%, kalau server aplikasi 98%, server database 95%, hub ya 95%, kemudian untuk ini server database sorry, yang hubnya itu adalah 92%. Nah, kalau kita lihat dari sisi availability arsitektur, ini adalah single point of failure nih. Kenapa disebut single point of failure? Jadi kalau kita, sebentar saya tarik coret-coret dulu. Nah, kalau hub mati, aplikasi baik-baik saja kata orang aplikasi. Database bilang server database juga baik-baik saja, mereka baik-baik saja. Tapi bayangin dari sisi user itu tetap saja tidak bisa mengakses kan? Masuk sini, udah di blok, udah nggak bisa jalan. Masalahnya sekarang masih banyak, sampai sekarang pun masih banyak bahwa orang aplikasi itu celebrating atau merayakan pencapaian SLA mereka sesuai dengan target, entah di KPI, di IQ atau apapun, secara silo. Jadi, saya target 55, dapat 99%, dapat bonus, dapat gaji, gitu, seperti itu. Padahal ketika IT melakukan survei ke user, feedbacknya jelek. Kan ada berbeda nih antara persepsi dengan actual. Ini tidak sama nih gitu ya. Aplikasi bisnis ini kok dia tercapai, bahkan orang network kalau kita satukan ini jadi orang network ini tidak tercapai. Atau bahkan semuanya tercapai, tapi dari sisi user feedbacknya jelek. Contohnya seperti apa? Nah, saya coret-coret, saya bersihkan dulu drawingnya. Ini ada, katakanlah ada 3 fungsi ya. Pertama adalah ini ada orang network, grup network lah ya. Ini adalah grup, coba saya gambar ulang, biar SLA-nya sesuai. Ini grup network. Nah, yang kedua grup aplikasi. Yang ketiga grup database, lebih seperti itu. Dan servernya ya. Ada 3. Mudahnya, tidak usah pakai persentase ini dulu. Mudahnya adalah mereka hanya boleh mati 1 jam setahun. 1 jam. 1 jam. Maksimum. Berarti kalau mati 1 jam setahun itu udah bagus gitu ya. Nah, sekarang ini mati 1 jam bulan Januari. Orang aplikasi mati bulan April gitu ya. Servernya sekali 1 jam. Orang database servernya mati bulan Desember 1 jam. Tercapai nggak masing-masing? Tercapai nih. Orang network bilang oke, alhamdulillah cuma 1 jam. Orang aplikasi juga bilang cuma 1 jam. Kita bonusan nih gitu ya. Gaji dan sebagainya, performanya bagus. Begitu disurvei dia bilang sering mati. Setahun ini kalau nggak salah 3 kali deh saya tidak bisa akses sistemnya, betul. Karena ini Januari tidak bisa diakses oleh user, Februari ini Maret juga tidak bisa, April tidak bisa, Desember juga tidak bisa. Bagi user ini 3 kali mati, 3 jam. Kalau dari masing-masing yang disebut dengan olah targetnya gitu ya, itu 1 jam tercapai semua. Oleh karena itu, di dalam menyusun SLA availability kita harus tahu dulu, yaitu konfigurasinya yang kita sebut sebagai configuration management database. Jadi kalau ada server vendor maksud saya datang ke perusahaan atau Anda sebagai vendor datang ke customer
mau marketing talk ya, atau cuman jualan doang gitu ya. Pak, SLA kami 99,99999 Pak gitu ya. Kalau ditanya, Anda punya CMDB atau tidak? Tidak punya, udah pasti itu bohong gitu. Atau hanya dari historical saja. Dari histori kayaknya kemarin cuma sekali mati. Siapa yang menjamin bahwa setahun ke depan itu tidak mati lebih dari sekali, misalnya seperti itu. Nah, yang disebut dengan serial dan parallel calculation itu kalau rangkaiannya seperti ini, di mana satu titik mati pasti dari sisi user tetap tidak bisa diakses, itu yang dianggap sebagai serial. Jadi kalau kita switch 90%, hub itu 92, uptime untuk database 95, kemudian untuk aplikasi 98, itu switch-nya 90 misalkan, overall service-nya 77. Kenapa? Karena ini dikali ini, dikali ini, dikali ini. Uptime-nya dikalikan. Jadi cuma 77% sebetulnya dari konfigurasi seperti ini. Nah, kalau saya lanjut, bagaimana sih cara menaikkan availability? Ya mau nggak mau redundancy. Yang tadi cuma satu switch, contoh saja, sekarang saya beli switch baru. Anggap saja, switch barunya ini uptime-nya 100% lah. Ya. Maka, nah ini kan redundant nih, udah redundant nih switch ini. Redundant itu maksudnya apa? Kalau ini mati masih bisa lewat sini, gitu ya aksesnya. Benerin, nah, bener nih, gitu kan, udah oke. Mati yang ini bisa lewat sini. Nah gitu, ini adalah redundancy. Untuk memastikan ada rute yang berbeda kalau satu rutenya itu bermasalah. Nah, yang ini, yang switch ini kan paralel ya. Artinya satu masalah bisa menggunakan atau bisa melewati komponen yang redundant yang lainnya atau pasangannya. Maka kita hitung dulu ini dengan cara paralel tadi. Jadi 1 dikurangi downtime kali downtime-nya. Jadi kalau saya balik lagi ke formula, di sini ya, 1 dikurangi downtime kali downtime-nya. Jadi kita paralelkan dulu untuk yang di redundant-nya. Jadi kalau kita lihat di sini, setelah diparalelkan, switch availability, karena kita sudah hitung secara paralel di sini, jatuhnya 99,9. Dengan penambahan switch 1 atas rangkaian yang di depan tadi, maka layanan secara end-to-end atau service availability itu 86%. Cuma naik 86 dari 77. Artinya kalau kita mau mendapatkan 99% saja, itu kita harus meredundancy seluruh komponennya. Hub-nya, server aplikasi B, server database aplikasi B, seperti itu. Atau bahkan kita menduplikasi tidak hanya 2, atau redundant-nya 3, 4, 5, dan seterusnya. Untuk terus meningkatkan ke level availability yang optimal atau yang maksimal ya. Kalau 100% sepertinya enggak. Agak sulit ya 100% karena harus ada room for error di sana gitu ya.